Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Revol Official Channel, kita kembali lagi dalam program Citasi seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi di Revol Institute. Abang doktor baru di Revol Institute, Bang Dr. Abrar MAG. Ya. Selamat datang Bang di program Citasi. Terima kasih. Sahabat Revol, kita hari ini akan membahas tentang ini yang baru disidangkan oleh Bang Abrar, sebuah disertasi dengan judul Pragmatisme Relasi Islam dan Negara dalam fatwa MUI. Tapi lebih lanjut kita nanti tanyakan ke Bang Abrar. Jadi beberapa menit ke depan kita akan bahas ini secara tuntas agar disertasi ini diketahui oleh publik, bermanfaat bagi orang banyak dan mungkin saja berguna bagi peneliti-peneliti setelah Abang. Jadi Bang, bisa Bang jelaskan sedikit tentang judulnya dulu? Saya mungkin kurang pas nanti membaca judulnya. Silakan Bang. Ya, judul disertasi ini pada awalnya berkaitan dengan relasi Islam dan negara dalam Fatwa Masail Asasiyah Wataniyah Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari tunggu dulu Bang. Jelaskan apa itu arti bahasa Arabnya Bang. Oh ya. Fatwa Masail Asasiyah Wataniyah ini kalau di terjemahan Majelis Ulama Indonesia itu adalah masalah-masalah strategis kebangsaan. Oke. Jadi fatwa-fatwa yang khusus berkaitan dengan masalah-masalah strategis kebangsaan. Oke Pak. Jadi judul sekarangnya apa nih Pak? Jadi judul terakhir itu setelah ujian kita sepakati dengan pragmatisme relasi Islam dan negara dalam Fatwa Masail Asasiyah Wataniyah Majelis Ulama Indonesia. Oke. Jadi pragmatisme relasi Islam dan negara dalam fatwa-fatwa masalah-masalah kebangsaan. Iya. Majelis Ulama Indonesia. Ini menarik ini Bang. Pragmatisme. Pragmatisme relasi Islam dan negara. Yang diwakili Islam ini oleh Majelis Ulama Indonesia. Apa yang Bang maksud dengan pragmatisme di sini Bang? Ya, pragmatisme ini kan sebuah sikap yang diambil oleh MUI sebenarnya dalam melihat dua kepentingan yang dalam tanda kutip berbeda antara negara dan Islam. Karena masalah negara dan Islam ini di Indonesia, dalam konteks Indonesia itu sudah berjalan lama semenjak awal kemerdekaan. Konstruksi negara dan agama itu belum menemukan satu titik temu yang ideal ya, sehingga pertarungan agama dan negara itu selalu saja muncul ke permukaan. Jadi belum bertemu konsensusnya apa gitu? Iya, konsensus itu sebenarnya di awal kemerdekaan sudah bertemu dengan bentuk negara NKRI. Tetapi tetap saja resistensi umat Islam yang pro terhadap formalisme negara, Islam negara itu muncul. Bahkan mungkin Pak Reno pernah melihat ini di awal reformasi ya, muncul lagi istilah Jakarta Charter misalnya kan, kemudian negara Islam, terutama yang dibawa oleh Hizbut Tahrir misalnya atau FPI misalnya kan, nah itu kan bentuk bentuk lain dari keinginan umat Islam ya, yang dalam tanda kutip organisasi-organisasi non mainstream lah. Ya, kalau yang mainstream itu kan biasa di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah ya, ada Tarbiyah. Tapi yang non mainstream ini kan banyak. Ada FPI, MMI dan lain sebagainya. Nah, kelompok ini yang sebenarnya kemudian menginginkan kembali negara Islam formalisme. Islam formalisme ini bagaimana ini Pak? Ya, bagaimana menjadikan Islam itu menjadi sesuatu yang masuk ke ruang-ruang negara. Jadi misalnya negara Islam atau minimal konstitusinya didasarkan pada syariat Islam. Itu minimal. Kaidah-kaidah Islam dipakai dalam kehidupan bernegara. Ya, karena ini perspektif formalisme Islam ini menganggap bahwa Islam itu sesuatu yang komprehensif, yang universal.
semuanya ada di dalam agama Islam. Iya. Baik, maka orientasi negara itu harus ditujukan kepada Islam. Nah, ini yang kita sebut nanti dalam relasi Islam dan negara itu relasi integralistik. Relasi integralistik bahwa Islam punya semuanya dan Islam harus diterapkan dalam negara. Oke. Jadi Bang, yang Abang teliti ini apa saja ini? Fatwa-fatwa, masalah-masalah kebangsaan yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi fatwa itu sebenarnya ada 22 ya, semenjak lahirnya fatwa Masail Asasiyah Wataniyah ini, masalah-masalah strategis kebangsaan ini ada 22 fatwa. Turunannya? Fatwa itu sendiri. Nanti dari fatwa 22 ini ada turunannya. Nah, tapi saya hanya membahas beberapa saja yang berkaitan dengan relasi Islam dan negara. Nah, misalnya fatwa tentang peneguhan NKRI. Ya. Kemudian relasi Islam dan negara dalam fatwa MUI ini. Seperti apa konstruksi relasi Islam dan negara dalam fatwa. Kemudian bicara tentang radikalisme, penanggulangan radikalisme. Radikalisme. Terus radikalisme. Nah, kemudian bagaimana pola membangun pola Islam itu dalam melihat pluralisme agama, suku dan bangsa di Indonesia. Nah, itu beberapa yang menurut saya sangat representatif untuk melihat relasi Islam dan negara. Oke, apa tuh contoh implikasi dari fatwa tadi, Bang? Contoh nyatanya fatwa itu, bagaimana fatwa meneguhkan kebangsaan tadi gitu? Iya, misalnya oleh MUI dalam fatwanya itu dijelaskan bahwa NKRI itu sebenarnya kan kesepakatan umat Islam juga di awal-awal kemerdekaan. Dan sebenarnya itu sudah mewakili Islam mewakili Islam yang waktu itu direpresentasikan dengan Pancasila, khususnya pada sila pertama sila pertama Pancasila. Nah, bagi MUI ini sudah merepresentasikan Islam. Lalu kenapa ada negara Islam lagi? Kenapa harus ada syariat Islam lagi? Nah, itu. Nah, tetapi dalam konteks ini saya melihat lebih jauh lagi bahwa MUI sendiri sebenarnya ketika menjelaskan bahwa NKRI adalah harga mati bukan dalam tanda kutip bukan dituliskan di fatwa. Dia mengatakan peneguhan kembali NKRI, kemudian orang-orang atau kelompok orang atau siapa saja yang berpikiran atau bahkan melakukan gerakan di luar NKRI itu disebut dengan gerakan separatisme. Separatisme itu dalam hukum Islam namanya bughat. Bughat itu melawan pemerintahan yang sah. Nah, hukum melawan pemerintahan yang sah itu hukumnya haram dan orang ini boleh dibunuh. Itu dalam fatwanya begitu. Nah, jadi fatwa itu sangat menguatkan sebenarnya posisi negara dalam konteks ini. Fatwa menguatkan posisi negara. Dalam fatwa ini. Nah, lalu kenapa di disertasi ini Abang anggap sebagai sebuah permasalahan? Nah, karena di sisi lain ada fatwa lagi yang menjelaskan tentang Islam itu adalah agama yang komprehensif, agama yang sempurna. Maka pengelolaan negara itu harus didasarkan pada agama Islam ini. Nah, di sini kan kelihatan bahwa MUI tidak konsisten sebenarnya dalam membangun sebuah paradigma politik khususnya dalam relasi agama dan negara. Saya melihatnya seperti itu Nah, kenapa seperti itu? Saya juga menelusuri lebih jauh misalnya sebelum fatwa-fatwa ini lahir. Dalam konteks relasi Islam dan negara itu saya menilai bahwa hampir banyak fatwa itu kelihatan pragmatis. Pragmatis. Misalnya begini, dulu ada fatwa tentang menjual kodok hijau. Ini kan ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara, maka ada pembudidayaan kodok hijau Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di dalam mazhab fikih menjual kodok hijau untuk dikonsumsi itu hukumnya haram. Nah, sementara ini harus dijual ke, kalau saya tidak salah, ke Korea.
untuk dikonsumsi oleh masyarakat di situ. Berarti menjual yang haram. Ya, berarti kan menjual yang haram untuk dikonsumsi sebenarnya. Ya. Tapi karena ini adalah kepentingan negara, ya kan? Oke. MUI mencari celah Ya. bagaimana kemudian ini halal. Oh. Bagaimana halal kemudian dilihat dari keseluruhan mazhab itu hanya ada satu mazhab yang membolehkan untuk menjual kodok hijau. Ya. Nah, kalau saya tidak salah dalam fatwanya itu disebut fatwa Imam Malik, ya. Ya. Fatwa Imam Malik membolehkan, tetapi Imam Malik sendiri tidak membolehkan untuk mengkonsumsi. Nah, sementara prakteknya itu kan dijual untuk dikonsumsi. Nah, disitulah bermainnya fatwa ini. Fatwa ini membolehkan untuk menjual, Ya. lalu negara menjual dan untuk mengkonsumsinya itu tidak dikaji lagi oleh MUI. Oke. Nah, ini kan sangat pragmatis sebenarnya. Oke, itu yang abang sebut dengan pragmatis tadi. Iya, sikap MUI dalam melihat persoalan itu. Ya. Nah, termasuk dalam fatwa Masail ini sebenarnya saya justru ingin melihat konsistensi MUI sebenarnya, bagaimana menurunkan NKRI itu dalam konteks keindonesiaan. Nah, tetapi di fatwa lain justru muncul ada fatwa yang berbeda, yang kontradiktif menurut saya, kontradiktif. Artinya tumpang tindih nih untuk Ya, kepentingan. satu sisi dia menegaskan NKRI meskipun di situ turunan fatwanya ada menyebutkan Islam, tetapi di sisi lain ada fatwa khusus yang menjelaskan tentang Islam yang komprehensif dan universal yang harus diikuti oleh negara dalam pengelolaan negara. Nah, itu dua hal yang paradok menurut saya. Tapi itu apakah misalnya ini fatwa tentang jual kodok hijau? Ya, itu contoh yang lama ya. Jual kodok hijau tadi. Itu apakah di tataran mazhab juga ada perbedaan yang tajam juga, Bang? Tidak, hampir semua mazhab itu mengharamkan untuk menjual kodok hijau dikonsumsi. Iya. Nah, itu mengharamkan. Nah, yang saya sebutkan pragmatis tadi, ini kan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara, ya salah satunya melalui pembudidayaan kodok hijau. Iya. Nah, tapi kemudian dicarilah celah bagaimana ini bisa menjadi halal sehingga negara bisa memproduksi itu, membuat kebijakan itu. Contoh lain, itu kan di bidang ekonomi. Iya. Ini berkaitan dengan ekonomi syariah, ekonomi Islam, lalu dan hukum-hukum Islam, di mana kodok hijau itu adalah sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan. Dalam konteks lain apa itu, Bang? Ya, saya Tadi abang menyebut kemajemukan masyarakat atau plural. Bagaimana? Jadi begini, di contoh lain bisa juga kita lihat, misalnya MUI ini dalam satu sisi melihat demokrasi sebagai satu sistem yang mengakomodasi bangsa Indonesia ya. Ya. Nah, sehingga dalam fatwa MUI itu selalu seringkali muncul istilah-istilah kemajemukan, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk gitu ya. Oke. Agamanya bervariasi, ada Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya itu. Dan umat Islam harus menganggap bahwa ini sebuah kenyataan yang ada di Indonesia dan harus dihargai. Oke. Nah, itu di satu sisi sangat menurut saya sangat demokratis ya. Tetapi di sisi lain juga MUI justru melihat sebelah mata, misalnya MUI mengharamkan adanya Syiah, misalnya kan. Oke. Nah, kemudian mengharamkan keberadaan Ahmadiyah. Nah, ini di sisi lain ya. Nah, dalam konteks demokrasi tentu kita tidak bisa membedakan ini. Demokrasi itu sangat menghargai perbedaan apa saja, baik perbedaan agama meskipun dia Ahmadiyah atau dia Syiah, sepanjang tidak mengganggu eksistensi kebangsaan, saya pikir harus begitu kalau bicara soal demokrasi. Artinya permasalahannya abang lihat di sana, adanya tumpang tindih fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Di satu sisi, hal-hal yang dikeluarkan oleh MUI berkaitan dengan kepentingan kenegaraan. Negara kita sebut atau kepentingan pemerintah ini, Bang. Ya, dalam konteks ini tentu pemerintah negara ya.
negara ini kan pemerintah ini merepresentasikan negara ya, Iya. kalau dalam konteks ini ya. Nah, karena kita bicara soal realitasnya bukan soal konsepnya. Oke, jadi kita sebut negara aja Iya, lah. negara. Ya, untuk kepentingan negara ini. Apa yang dikeluarkan oleh MUI terkadang berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam, Ya. tapi di sisi lain itu tidak atau melonggarkan masalah hukum-hukum Islam. Ya. Dalam contoh kasus tadi jual kodok hijau, atau mungkin dalam contoh kasus mengucapkan Selamat Natal gitu. Ya, itu masih di awal-awal MUI ya, awal-awal berdirinya MUI di waktu Buya Hamka menjadi ketua MUI. Ya. Waktu itu kan ada kepentingan pemerintah tentang toleransi beragama ya. Ya. Nah, sehingga orang yang berbeda agama harus merayakan atau setidaknya menghargai agama lain ya, Ya. dalam bentuk merayakan hari besar. Ya. Nah, oleh karena itu merayakan Natal adalah salah satu bentuk yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dihadiri oleh umat Islam. Dihadiri waktu itu. Iya, dihadiri. Jadi makanya MUI kan diundang Ya. untuk perayaan Natal. Kan dulu ada acara khusus ya. Ya. Ya, kalau di masa rezim Soeharto itu. Tapi waktu itulah Hamka misalnya memfatwakan haram untuk menghadiri Hari besar hari agama besar lain. ya, Agama perayaan besar. Natal. Nah, Oke. tetapi lahirnya fatwa ini kemudian mengganggu stabilitas atau mengganggu keberadaan pemerintah yang sebenarnya ingin melakukan toleransi dalam beragama tadi. Oke. Kebijakan tentang toleransi. Jadi itu letak masalahnya kan di sana itu. Ada tumpang tindihnya fatwa ini. Jadi Ya, hasil yang kita dapatkan apa ini, Bang? Di ya, riset ini, di penelitian ini. ya, karena saya ingin melihat relasi itu ya. Kalau kita telusuri teori-teori sebelumnya, relasi Islam dan negara itu misalnya di masa Orde Baru itu ada dua versi ya. Minimal 2 versi ya, tapi saya temukan ada 3. Pertama, relasi antagonistik ya, Ya. bahwa Islam dan negara itu sesuatu yang dua sisi yang selalu bertarung ya. Ya. Nah, negara vis-a-vis agama Islam ya. Nah, di tahun 80-an, 82 kalau saya tidak salah, itu ada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terjadi tarik-menarik dua kepentingan Islam dan negara, tetapi tetap saja posisi umat Islam memandang negara itu sebagai sesuatu yang dicurigai. Ya. Ya, ini oleh Abdul Aziz Taba disebut dengan hubungan resiprokal kritis ya. Nah, kemudian di tahun 85 ke atas itu baru ada pendekatan pemerintah yang mengakomodir kepentingan umat Islam. Nah, relasi dalam konteks ini disebut dengan relasi akomodatif. Ya. Nah, saya ingin sebenarnya menelusuri lebih jauh dalam konteks fatwa ini relasi apa yang dibangun oleh MUI sebenarnya. Nah, apakah akomodatif atau resiprokal kritis atau bagaimana? Apakah sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Nah, justru saya menemukan pertama memang MUI dalam konteks ini menerima negara ya, menerima negara tanpa mengkritik sedikit pun. Nah, jadi misalnya NKRI kan itu sebenarnya slogan negara. Ya. Slogan negara kemudian diterima oleh MUI ya tanpa harus ada kritikan. Ya. Ini saya sebut dengan resiprokal akomodatif. Ya. Nah, tetapi di sisi lain ketika MUI melakukan itu, MUI juga membuat frame sendiri di fatwa yang lain. Oke. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya saya menyebutnya pragmatis. Nah, apakah MUI ini dalam tanda kutip mengobati perasaan orang Islam atau bagaimana? Ya, kan di satu sisi dia kelihatan mendukung gagasan pemerintah ini negara, ya, dalam negara ya. Tapi di sisi lain dia juga menyelamatkan kepentingan umat Islam Ya. dengan menyebutkan fatwa
bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif dan universal dan negara harus dikelola berdasarkan nilai-nilai Islam ini. Oke Bang, tapi MUI ini kan dibentuk oleh negara, dibentuk pemerintah. Iya, secara praktis memang begitu ya. Meskipun kita dapatkan sudah ada majelis-majelis ulama sebelumnya, bahkan di Sumatera Barat sendiri sudah ada majelis ulama. Apa tuh Bang? Majelis Ulama Islam Sumatera Barat sudah ada. Sudah ada sebelumnya, yang diketuai oleh Datuk Polimokayo. Itu tidak dibentuk oleh negara? Tidak, itu secara kultural dia berdiri sendiri. Nah, tetapi yang ini sebenarnya negara yang membentuk, karena didasarkan pada kepentingan politik juga ya. Karena di tahun 70-an awal itu sudah terjadi gesekan-gesekan antar di kalangan umat Islam. Ya kalau agama lain kan sudah ada organisasi pemersatunya. Nah, sementara di Islam ini kan masih banyak ini perbedaan-perbedaan pendapat dan konflik yang terjadi di tengah umat Islam, sehingga itu mengganggu stabilitas pemerintah negara sebenarnya. Nah, presiden ingin bahwa umat Islam ini disatukan dalam satu wadah yang itu bisa merepresentasikan umat Islam keseluruhan, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengatur umat Islam. Nah, itulah MUI itu sebenarnya. Jadi MUI lahir untuk kepentingan negara. Nah, dalam konteks itu iya. Termasuk nanti MUI ini apa istilahnya state back client. Jadi sebuah organisasi keagamaan yang sebenarnya itu di waktu itu tujuannya adalah untuk mendukung negara. Nah, bahkan kalau kita lihat perjalanan MUI kan hampir dalam konteks politik itu mendukung negara. Dalam konteks politik ya. Berarti MUI itu berdiri dalam rangka untuk mendukung kepentingan negara. Iya. Yang di tahun 75 ya. Iya, tahun 75 berdiri ya, Pak. Untuk kepentingan negara ini. Iya. Termasukkah kepentingan tertentu di pemerintahan? Ya, misalnya seperti apa tuh? Contohnya begini. Ketika tadi kita menyebutkan simpulannya sampai ke sana kan? Iya. Abang menyebutkan tadi ini jual kodok hijau ini ada untuk kepentingan ekonomi negara. Iya, jelas. Ya misalnya yang dicontohkan oleh contohnya Martin van Bruynesen ya pernah menulis itu tentang ada isu tentang mie dan susu di kalau saya tidak salah di Surabaya atau di Jawa itu di Jawa Timur lah, Jawa Timur ya. Nah, pabrik susu ini, pabrik mie ini adalah miliknya ya dalam tanda kutip pembesar rezim Orde Baru lah waktu itu ya. Nah, ketika heboh isu tentang makanan yang punya lemak babi ini, nah boro-boro datang MUI ke sana, kemudian makan bersama, minum bersama, lalu menyatakan statement bahwa ini tidak ada minyak babi. Gitu. Itu kan terjadi itu ketika ada produk penyedap rasa makanan yang bernama pangkal namanya A gitu. Iya. Itu kan sempat heboh ketika Gus Dur itu punya lemak babi dan lain sebagainya. Akhirnya keluar. Nah, itu justru MUI di posisi itu sangat independen kalau menurut saya, karena dia harus berseberangan dengan pemerintah. Jadi MUI ini tidak selalu juga pragmatis dalam mengeluarkan atau memproduksi fatwanya, tidak selalu ya, karena dalam penelitian Atta Muzhar itu ada yang bahkan berseberangan dengan pemerintah, ada yang sedikit diintervensi oleh pemerintah, bahkan yang ketiga itu yang memang fatwa-fatwanya yang diintervensi oleh pemerintah. Kepentingannya itu memang kepentingan pemerintah. Bisa ini simpulannya begini, bisa begitu. Saya mohon maaf, saya menyimpulkan begini. Apakah MUI ini berlaku pragmatis relasi hubungannya, pragmatis relasinya untuk kepentingan kemaslahatan umat yang lebih banyak? Ya, saya melihatnya justru di aspek politik dan relasi negara dan agama itu, saya melihat hampir
di banyak fatwanya itu MUI bersikap pragmatis, bersikap pragmatis. Dan ini dalam tanda kutip menguntungkan pemerintah sebenarnya. Nah, menguntungkan pemerintah bukan berarti MUI tidak mengakomodir kepentingan umat Islam, tetapi dalam tanda kutip kepentingan umat Islam yang saya sebutkan tadi, yang menginginkan formalisme Islam ke negara, itu memang MUI lebih berpihak ke negara. Tapi tujuan berpihaknya apakah untuk stabilitas negara, Bang? Nah, bisa saja dua hal. Ya, pertama, memang ini adalah realitas politik di Indonesia ya, dinamika politik yang tidak karuan mungkin ya, dengan lahirnya separatisme, kemudian fundamentalisme dan radikalisme ini. MUI melihat bahwa ini tidak suasana yang tidak kondusif lagi, sehingga dibutuhkan fatwa untuk menjelaskan seperti apa Islam harus mengelola negara. Ya kan, itu di satu sisi. Tetapi tentu kita tidak juga bisa argumentasi kita tidak bisa sampai di sana, karena sepanjang yang kita lihat bahwa MUI ini punya sejarah yang pragmatis dalam kaitan hubungan Islam dan politik ini. Nah, dan itu bisa kita lihat dalam fatwanya sendiri kan, yang seperti kita jelaskan, dan termasuk yang di fatwa ini sendiri. Oke, kalau tidak salah ini fatwa yang terakhir MUI soal memilih pemimpin di luar agama Islam. Nah, itu contohnya kan berimplikasi ke fatwa, ya salah satunya di fatwa MUI DKI yang melarang memilih Ahok itu ya. Harus memilih umat Islam maksudnya. Nah, itu dia. Nah, satu sisi lain juga kita bisa memahami kenapa MUI tidak terlalu independen, misalnya tidak terlalu independen ya, kalau kita sebut tidak independen bisa saja independen ya, tapi saya melihat tidak terlalu independen dalam konteks politik itu karena memang sampai hari ini MUI kan masih tergantung ke negara. Kalau tergantung ke negara ini bagaimana ini, Bang? Ya, kalau Martin menyebutkan bahwa wajar saja kalau MUI itu begitu ya. Nah, karena sampai hari ini kan yang membiayai organisasi MUI kan negara. Ya, pertanyaannya bagaimana lepas dengan negara ketika yang membiayai organisasi itu negara? Nah, ini kan tidak mungkin. Paling tidak ya MUI mengambil jalan pragmatis tadi. Cara pragmatis tadi untuk menghindari konflik dengan negara dan menghindari konflik dengan umat Islam ya, dalam khususnya yang umat Islam yang mainstream ini. Atau bisa saja negara atau pemerintah ini menitipkan sebuah fatwa kepada MUI. Itu kemungkinan bisa saja karena itu sudah terjadi di masa Orde Baru kan. Contohnya ini kayak SDSB, hampir semua umat Islam sudah meminta fatwa agar SDSB itu diharamkan. SDSB sumbangan dana sosial berhadiah dulu kan. Porkas itu ya. Itu kan hampir semua umat Islam sudah meminta, bahkan ulama-ulama di daerah sudah meminta untuk difatwakan haram. Tetapi karena itu adalah kebijakan negara, maka MUI pusat tidak pernah mengharamkan SDSB kalau itu. Dia selalu mencari jalan untuk menangguhkan itu. Jadi itu sangat pragmatis juga menurut saya. Apa yang bisa kita jadikan saran di dalam kalau disertasi ini sebenarnya belum selesai ya, karena kita harus juga melihat tentang implikasi atau dampak yang muncul dari fatwa ini. Mungkin ini bisa rekomendasi untuk peneliti berikutnya. Untuk peneliti berikutnya, misalnya apakah FPI itu bubar karena fatwa ini atau tidak? Gitu. Atau HTI itu bubar karena MUI sudah memfatwakan bahwa NKRI adalah atau mungkin seberapa efektif fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Atau seberapa efektif fatwa ini, seberapa efektif pengaruhnya terhadap masyarakat. Seberapa dipatuhi sebuah fatwa Majelis Ulama oleh masyarakat. Ya kan ternyata sekarang masih gonjang-ganjing soal
negara Islam masih muncul. Ya sama dengan apa ini Bang? Fatwa rokok haram. Gitu. Iya. Ya ini sebenarnya kalau umat Islam ya kalau kita lihat pengklasifikasian Clifford Geertz ya, ada Islam abangan, ada Islam santri misalnya kan, priai. Kalau Islam santri kan dia cukup memahami. Misalnya contoh fatwa rokok haram. Ya fatwa ini menurut kelompok santri ya kan bukan sesuatu yang harus dipatuhi. Nah gitu ya, kecuali orang yang minta fatwa. Kalau orang minta fatwa itu punya kewajiban untuk menjalankan fatwa ulama. Tapi sebaliknya orang yang tidak minta fatwa tidak punya kewajiban untuk itu. Nah ini kalau pemahaman orang yang belajar tentang usul fikih ya. Gitu. Jadi Bang, apa yang menjadi saran di disertasi ini Bang? Ya, kalau saran secara khusus misalnya terhadap MUI menurut saya di dalam yang saya tulis itu harus objektif di dalam melihat persoalan ya. Dan sekaligus menjadi solusi atas persoalan politik umat Islam baik hari ini ataupun untuk ke depan. Nah, sehingga tidak muncul stigma bahwa MUI itu adalah negara. Karena dalam ADART MUI itu ada dua kepentingan kehadiran MUI itu, satu sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat Islam. Yang kedua sebagai sahibul hukumah, mitranya pemerintah. Jadi ya seharusnya MUI bermain di dua sisi ini untuk mengakomodir dua kepentingan. Baik Bang, para penonton Rivo Official Channel, dalam program citasi ini rencananya Bang Abrar ini Bang Dr. Abrar disertasi yang tebalnya 421 halaman ini akan dijadikan ke beberapa buah buku. Insya Allah. Beberapa buah buku dan secara utuhnya disertasi ini dapat dilihat di perpustakaannya UIN Imam Bonjol Padang dan sedang proses untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Mudah-mudahan kita dapat nikmati buku ini dan seperti yang disarankan oleh Dr. Abrar tadi, bahwasanya banyak riset yang bisa kita lakukan ke depannya dengan mempedomani atau hal-hal yang tidak terjawab dalam disertasi ini untuk peneliti berikutnya bisa menjawabnya. Baik pemirsa, sekian. Ini saya mau baca disertasi ini secara utuh dulu. Maka kita tutup acara citasi kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan pada disertasi atau riset-riset berikutnya akan kita bahas. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Kita ucapkan Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.